Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kembali kita dalam kesempatan pendidikan Pancasila ini. Tentu berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti ini. Ini perlu untuk kita senantiasa terus syukuri karena kita masih saja diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW serta para sahabatnya, sehingga kemudian kita bisa menjadikan sebuah panutan untuk bagaimana berbuat baik di muka bumi ini. Oke, para hadirin peserta didik yang saya sangat hormati, kita kembali dalam materi pendidikan Pancasila. Nah, kita berbicara sedikit tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi di sini kita melanjutkan materi-materi sebelumnya, meningkatkan pemahaman kita, pengetahuan kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian kita. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ujian tengah semester. Upaya Anda saya tetap apresiasi, namun masih terdapat hal-hal yang tidak teraplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam UTS tersebut. Jadi dalam ujian tengah semester tersebut terdapat perbuatan-perbuatan curang, ya. Setelah saya melakukan penelusuran, jadi imbasnya Anda tidak mendapatkan sebuah nilai yang Anda harapkan. Jadi sekedar ada beberapa orang yang terlihat hanya menggugurkan kewajiban. Dia hanya melaksanakan tapi tidak benar-benar melaksanakan substansi daripada pendidikan Pancasila ini. Jadi sekedar melaksanakan tapi tidak berpikir dampak, ya, daripada sebuah perilaku yang lebih jujur. Ya, sedikit pengantar sebelum pengantar di sesi ke-8 ini, bahwa sebenarnya kehancuran untuk sebuah negara itu tidak lagi kita menggunakan nuklir atau atom, ya. Untuk menghancurkan sebuah negara itu cukup dengan kecurangan dan kendornya pengawasan dalam ujian, ya. Jadi untuk menghancurkan sebuah negara itu cukup dengan perbuatan tersebut, ya. Baiklah, hari ini kemudian saya melonggarkan, bukan berarti saya akan melonggarkan terus, ya. Jadi suatu saat saya akan membuat sebuah tindakan yang kemudian tidak lagi membuat orang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi di sini kita merupakan latihan untuk menghadapi ujian akhir semester. Kita kemudian melihat dan semoga perbuatan kecurangan tersebut tidak terulang kembali, ya. Karena dalam pendidikan dasar saja kita sudah melakukan kecurangan, bagaimana dengan tindakan-tindakan yang lainnya kalau kita tidak latih mulai saat ini. Baiklah, ini tentu ada kaitannya dengan
materi kali ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi dalam ideologi ini mengantar manusia ya untuk menjalankan sebuah sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial dan politik, serta ideologi Pancasila menjalankan komponen ya komponen tersebut. Jadi ada sistem, ada arah, ada tujuan, ada cara berpikir, ada program yang kita jalankan, ada sosial dan politik. Ya. Di sini perbuatan kita terangkum dalam sebuah semua ornamen semua instrumen tersebut terangkum dalam sebuah tindakan kita. Ya, bisa terukur dalam sebuah tindakan yang kita lakukan, seperti halnya ketika kita berupaya untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Ya, ada yang kemudian benar-benar jujur melakukan memberikan jawaban sebagaimana kemampuannya, ada yang setengah-setengah dan ada yang full melakukan kerjasama atau persekongkolan yang tidak benar, ya, sehingga bersama-sama melakukan kecurangan. Ya, baiklah. Jadi sebenarnya dalam ideologi negara Pancasila, jadi kita diharapkan untuk benar-benar bisa membawa kemaslahatan bersama. Ya. Di sini dari tindakan yang kita lakukan, ya, ada sistem yang kemudian kita jalankan. Ya. Di mana sebenarnya sebuah sistem itu terdiri dari sub-subsistem. Artinya subsistem itu terdiri dari serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan ini adalah sebuah subsistem. Sebuah sistem, ya. Sistem itu terdiri dari berbagai subsistem. Ya, ada 3 mungkin subsistem, atau ada 5, ada 10 dan sebagainya. Nah, semua subsistem ini saling mendukung satu sama lain sehingga terselenggaranya sebuah sistem. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan berisi dari serangkaian tindakan-tindakan sehingga menjadi sebuah tindakan yang konkret. Ya, inilah yang dikatakan sebuah sistem. Sehingga disinilah kemudian kita bertindak. Ya, tindakan kita ini memiliki arah. Arahnya kemana? Ya, kita yang tentukan. Apakah arahnya ini, ya, misalnya ke arah yang benar atau arah yang salah. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah perbuatan baik, tentu serangkaian perbuatan baik yang kita lakukan sehingga menghasilkan sebuah perbuatan baik. Begitupun sebaliknya untuk perbuatan buruk. Ya, ada arah yang kita telah tentukan. Ya, kecuali kita tidak memikirkan hal itu. Tapi nggak mungkin kalau kita tidak memikirkan hal itu sedangkan kita menjalankan sebuah rangkaian tindakan. Kita tidak bisa menentukan tujuan ketika kita tidak berpikir. Apa tujuan Anda ketika saya memberikan ujian tengah semester misalnya? Ya. Ketika Anda menyatakan saya ingin berlatih, saya ingin belajar, saya ingin mengasah kemampuan dari apa yang saya pelajari, ya tentu Anda mau bersikap jujur. Ya. Mencoba mencari sendiri jawaban yang pantas untuk disandingkan dengan pertanyaan. Kalaupun Anda tidak bisa mencoba dengan sendiri, setidaknya mendiskusikannya supaya Anda mendapatkan gambaran
Dan jawaban yang Anda bentuk itu adalah jawaban yang benar-benar terlihat originalitas Anda. Di situ terdapat tanggung jawab. Ya. Ketika Anda kemudian melakukan kecurangan, menyontek misalnya, copy paste punya temannya, ya, Anda tidak bisa mengukur. Anda hanya menentukan arah, bahwa arah ini adalah tidak benar. Tujuan Anda tercapai. Jadi serangkaian tindakan yang Anda lakukan, misalnya dalam sebuah sistem itu, Anda coba menghubungi teman Anda, apa jawabannya, dan Anda kemudian copy paste. Saya memeriksanya. Banyak sekali jawaban yang salah. Yang celaka ketika yang memberikan jawaban itu adalah jawaban originalitasnya, tapi mendapatkan nilai buruk, dan sedangkan temannya yang menyontek mendapatkan nilai yang bagus. Karena kebetulan ya dia yang pertama yang saya temukan. Dia mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Dan kemudian ada yang menyontek, yang bekerja sama. Dia mendapatkan nilai yang kurang bagus. Tapi sudahlah. Sebenarnya yang ingin kita raih, tujuan saya dari perbuatan baik adalah kita bisa mendapatkan kebahagiaan setelah adanya proses. Hari ini Anda menjawab secara orisinil. Susah. Tapi saya mengapresiasi usaha Anda telah mengisi. Saya memberikan nilai yang bagus. Karena hal itu yang saya utamakan terlebih dahulu. Ada upaya keras yang dibangun oleh seorang agent of change, yang kemudian dia bisa menilai, dia bisa melihat tindakan yang telah ia lakukan. Ketika ia sudah menentukan arah secara benar, tujuannya pun tercapai, maka saya harus mengapresiasinya. Ya. Dengan demikian, usahanya dinilai baik, ia kemudian bisa terus melakukan tindakan-tindakan yang baik tersebut. Ya. Cara berpikir. Jadi ideologi itu mengantar orang dengan cara berpikir pula. Selain ada sistem, menjalankan sistem, dengan ideologi kita bisa menjalankan sistem. Dengan ideologi kita bisa menentukan arah, menggapai tujuan. Ada juga cara berpikir. Ya. Kemudian program-program yang kemudian kita lakukan dengan ideologi tersebut. Ya. Kalau memang kemudian Anda ingin menjadi seorang yang sukses kemudian hari, Anda kemudian bisa, janganlah kita bahasakan sukses lah, oke. Kita ganti dulu frasanya atau katanya. Ya. Kalau kemudian Anda ingin menjadi seorang yang memberikan manfaat bagi orang banyak, ya, maka tentu cara berpikir Anda yang Anda perbaiki. Kalau Anda, cara berpikir Anda sudah baik, ya, sebagaimana apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, ya, karena dengan kita lihat materi-materi sebelumnya, saya selalu menggambarkan sebuah keadaan yang lebih baik ketika semua tindakan-tindakan yang bernuansa nilai-nilai Pancasila itu diwujudkan oleh masyarakat. Kita adalah bagian daripada masyarakat, maka kita harus juga ikut bertindak secara baik. Nah, cara berpikir kita yang mulai baik, positif, ya, optimis, ya, sehingga kita membuat sebuah program. Kita membuat sebuah cara atau metode. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan kemampuan kita.
Kalau hari ini kita menjawab seadanya upaya Anda, ya, Anda kemudian mendapatkan nilai tinggi karena saya mengapresiasi usaha Anda. Maka terus Anda membuat program bahwa saya harus tetap menghadapi masalah yang saya hadapi, apapun hasilnya. Saya harus tentukan jalan-jalan yang lebih baik. Maka program-program itu Anda jalankan. Misalnya Anda belajar lebih giat, Anda menyimak setiap materi pengantar, Anda melakukan pembelajaran aktif, ada muncul pertanyaan di benak Anda lakukan mencari jawabannya dalam literatur yang bernuansa ilmu pengetahuan. Saya ingin bertanya sama dosen dari video pengantarnya. Pertanyaan saya begini. Coba saya cari di literatur yang memiliki syarat-syarat sebagai sebuah kajian ilmiah. Cari di Google, cari di mesin pencari. Akhirnya dia menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Inilah program yang ia lakukan. Jadi pembelajaran aktif sebuah program baginya untuk terus meningkatkan kemampuan dirinya. Ya, untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Hari ini kalau menggunakan hal-hal yang biasa saja atau yang sama-sama saja, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita belajar kira-kira? Untuk apa kita masuk kuliah kalau kita menggunakan cara-cara yang sama saja? Tumbuhan juga makhluk hidup, binatang juga makhluk hidup. Ya kita sama aja dengan makhluk hidup yang lain. Atau kita pair sajalah. Saya adalah manusia, Anda adalah manusia. Ya. Apakah kebutuhan kita sama? Ya. Mungkin seseorang membutuhkan sebuah kendaraan yang lebih memuat banyak penumpang karena keluarganya besar, sehingga ia memiliki upaya yang keras untuk mewujudkan kendaraan yang besar tersebut. Kalau saya yang memiliki satu istri dengan 2 anak, bisa saja saya menggunakan kendaraan yang lebih kecil, misalnya motor. Kebutuhan kita berbeda. Tapi di balik kebutuhan itu ada kepentingan yang lebih besar yang ingin kita wujudkan. Saya misalnya melewati proses pendidikan, ya, sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, supaya saya bisa memberikan contoh atau keteladanan bagi anak saya, keluarga saya, dan seluruh masyarakat di sekitar saya, bahwa dengan proses pendidikan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan selama kita di dunia dan apa yang kita inginkan untuk akhirat nanti. Ya, jadi pola kita selalu tidak sama. Kok jawabannya sama? Dalam kegiatan sehari-hari kita tidak sama, tapi kok jawabannya sama? Akhirnya tidak ada kemudian latihan di dalam sebuah tindakan kecurangan dalam sebuah ujian. Tidak melatih banyak diri kita untuk menghadapi masalah. Dalam tataran proses belajar mengajar, kita hanya simulasi. Risikonya sangat minim. Paling risikonya Anda tidak lulus. Ya. Tapi ketika Anda tidak belajar sungguh-sungguh, ketika Anda sudah menjadi seorang sarjana, apakah risikonya masih tidak lulus? Ya. Bahkan saya ingatkan,
ya risikonya bisa jadi Anda tidak dipercaya untuk menjadi pendamping hidup seseorang karena tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan dengan cara Anda. Iya. Ini cukup logis. Bagaimana mungkin Anda bisa bertanggung jawab terhadap orang lain? Ya. Sedangkan untuk menghadapi masalah saja Anda harus melakukan kecurangan. Dalam tindakan konkretnya Anda berupaya melakukan hal yang sama dengan orang lain. Misalnya, Anda tidak memiliki rumah. Anda ingin membeli rumah, Anda harus punya uang banyak. Bagaimana caranya memiliki uang banyak? Sedangkan kemampuan kita tipis. Ya, tentu cara-cara yang tidak dibenarkan, kemudian kita memaksakan untuk membeli sebuah rumah itu. Ya. Nah, di sini perlu ada kajian Pancasila sebagai ideologi negara, karena ada unsur individualisme dan liberalisme yang tidak sesuai dengan nilai gotong royong, ya, dan ada juga kapitalisme yang memberikan kebebasan individu menguasai sistem perekonomian. Ya. Jadi perlu kita kemudian memahami ideologi Pancasila yang kemudian kita kenal yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila ini. Jadi Anda perlu memahami apa sih sebenarnya ideologi itu. Jadi ada beberapa ahli yang menyatakan ini adalah seberangkat gagasan, ya, pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ya. Jadi di sini kemudian kita melihat kenapa sih sampai kita perlu mengkaji tentang ideologi Pancasila supaya benar-benar nanti kita bisa melaksanakan. Ya. Coba kalau kita lihat adanya unsur individualisme yang terbangun dalam liberalisme. Ya. Lihat coba sistem masyarakat global yang kita hadapi. Adanya keterhubungan antara suatu negara dengan masyarakat dengan negara lain. Timbul era keterbukaan. Ya. Akhirnya negara kita sudah mulai kehilangan jati diri. Untuk mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, ya, dan berdaulat, yang memiliki ciri khas dan memiliki jiwa bangsa, tentu kita harus mempertahankan ideologi yang kita kenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tetap pertahankan. Jadi inilah yang menjadi filter buat kita untuk tetap menjadi sebuah masyarakat yang utuh, hidup tentram dalam bangsa Indonesia. Ya. Individualisme dalam liberalisme ini sangat tidak benar juga berada di Indonesia. Coba kalau kita individualisme, ya, yang lebih mementingkan hak-hak individu, ya, kebebasan. Ya. Hari ini kita diberikan contoh-contoh bagaimana sih kebebasan di luar negeri. Ya. Ada kebebasan ditampilkan oleh para public figure, misalnya artis. Kebebasan dalam mengekspresikan diri di hadapan publik. Sampai berhubungan intim pun ia tampilkan di hadapan publik. Apakah ini yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila? Ya. Bagaimana generasi kita ketika hal itu dilakukan?
kita sebagai umat muslim kenal ada kaum Nabi Lut dalam sejarah Islam. Ya, kaum Nabi Lut adalah kaum ya, yang kemudian melakukan kegiatan seperti binatang dalam melakukan hubungan baik sesama jenis maupun berbeda jenis, jenis gender ya. Mereka melakukan hubungan seksual yang tidak semestinya, sehingga ia mendapatkan musibah. Anda boleh mencari kisah kaum Nabi Lut. Perilaku seperti inilah yang kemudian dipertontonkan dalam publik. Kita nggak perlu jadikan ini persoalan yang tabu dalam kajian akademik seperti ini, karena inilah yang menjadi inspirasi kita untuk kita pelajari dan bagaimana penanggulangannya. Ya, satu kata saja, untuk belajar lebih serius, insya Allah kita bisa menanggulangi tindakan-tindakan tersebut. Ya, bagaimana ketika generasi kita, anak-anak kita melakukan hal itu? Bisa jadi kaum Nabi Lut berikutnya terjadi di Indonesia. Ya. Nah, inilah ketika kita terlalu kemudian mementingkan hak-hak individu yang ada dalam unsur individualisme dan liberalisme masuk tanpa filter ke Indonesia. Jadi diharapkan adanya ideologi bangsa ini yang kemudian menjadi filterisasi bagi paham-paham yang atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Seharusnya kita bersama-sama bergotong royong untuk tidak lagi tersebarluaskan video-video yang tidak pantas untuk disebarluaskan. Tapi buktinya, ya, buktinya kita mengatakan saya adalah orang yang beragama, saya adalah orang berpendidikan, saya adalah orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ketuhanan, menghargai hak-hak orang lain. Tapi arus traffic untuk mencari video itu luar biasa antusiasnya bangsa Indonesia dalam mencari link-link tersebut, link-link video dari artis atau public figure yang melakukan hubungan intim. Ya. Saya kemudian mengatakan, apakah benar nilai-nilai Pancasila ini terapkan? Kita berbicara tentang gotong royong untuk kepentingan bersama, tapi ternyata kita bergotong royong untuk menghancurkan bangsa ini. Inilah yang kita lihat realitanya. Ya. Ada juga konsep kapitalisme. Jadi memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Salah satunya adalah penguasaan tanah. Banyak orang yang kemudian menjadi pejabat, orang sukses dari pendidikannya. Kemudian ia menguasai banyak lahan. Dia melanggar aturan undang-undang, misalnya undang-undang pokok agraria dan sebagainya. Dia melanggar prinsip absente dalam penguasaan tanah. Akhirnya dia kemudian menentukan, karena penguasaan tanahnya yang begitu besar, akhirnya dia menentukan berapa upah yang saya mesti bayarkan kepada pekerja saya
dan dia tidak memperdulikan ya upah yang dituntut oleh para pekerjanya, karena ia memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah, kebebasan-kebebasan yang seperti inilah kok masih diakomodir oleh pemerintah. Diharapkan kita sebagai pemegang tongkat estafet nanti di pemerintah tidak membiarkan hal ini terjadi. Kalau perlu, kita kemudian mempertaruhkan jabatan kita. Kita kemudian mempertaruhkan jabatan kita demi ideologi yang kita bangun bersama, demi ideologi yang teraplikasikan sehingga menjadi pembelajaran yang baik bagi masyarakat ke depan. Ya. Ada filsuf yang sampai untuk menjalankan hukum ketika ia dinyatakan bersalah. Sokrates kemudian ya menenggak racun untuk menjalankan hukuman yang telah diberikan kepadanya, untuk memperlihatkan kepada generasi penerus bahwa ketika hukum diberlakukan memang kejam, tapi begitulah bunyinya, maka harus dilaksanakan. Ketika kita tidak memiliki gambaran tersebut, bagaimana peradaban manusia? Apakah masih ada hingga hari ini? Mungkin sudah lama sebelumnya kita sudah kiamat. Tapi dengan adanya hukum yang diberlakukan, sanksinya tegas dan dijalankan, maka terus menjaga peradaban hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita masih mengupayakan surga Allah hingga hari ini. Ya. Jadi di sini ideologi negara kita terus kita pertahankan. Kita saling bahu-membahu, saling mengisi kekurangan, saling menyampaikan agar tatanan masyarakat itu tetap terjaga dalam keadaan kondusif. Ya. Sebenarnya konsep konsumerisme yang melanda kehidupan masyarakat Indonesia ini bertentangan dengan ideologi negara kita. Kita sebagai negara konsumen, apakah benar kita tidak bisa menciptakan sesuatu untuk dijual? Kita menjadi negara yang produsen. Nilai-nilai Pancasila sudah memberikan hak-hak kita. Bagaimana kemudian kita mau menyelenggarakan pendidikan? Pemerintah telah menyediakan beasiswa untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kaum mereka yang memiliki uang saja yang bisa bersekolah. Bagi mereka yang tidak memiliki kesejahteraan, nilai tingkat kesejahteraan tapi tetap ingin sekolah, ia difasilitasi oleh pemerintah dengan berbagai program. Ini ideologi Pancasila yang diaplikasikan. Ya. Sehingga dengan masyarakat berpendidikan seharusnya bisa menciptakan sebuah produk atau jasa yang dapat dijual kepada bangsa lain. Bukan kita menjadi target ya untuk menjadi pasar ya, untuk menjual sebuah produk, bukan menjadi target. Karena kita juga berpendidikan, kita juga melewati proses tersebut. Baiklah, para peserta yang saya hormati, kita tetap melakukan pembelajaran aktif
Adapun pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam benak Anda dari menonton video pengantar ini, Anda bisa melakukan penelusuran, melatih kemampuan pencarian Anda dari source-source yang tersedia dalam teknologi informasi yang ada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.